Oke, baik. Dengan Mas Hafid kita ketemu lagi. Iya. Gimana nih kabarnya nih? Baik sih alhamdulillah. Setelah sesi konseling kemarin gimana nih? Apa yang udah dirasakan? Terus efeknya dalam seminggu ya kita ini? Ya seminggu ya. Benar. Rasanya ya mungkin karena saya istilahnya apa nggak punya tempat cerita waktu sebelum ke Mbak mungkin ya. Setelah cerita tuh lebih plong, terus lebih mulai mikir aja sih kayak setelah cerita apakah seorang konselor kayak Mbak bakal seperti teman saya atau enggak, itu sempat saya khawatirkan memang. Cuman setelah seminggu ya memang tidak ada hal apa-apa gitu kan. Jadi ya saya pikir ya Mbak juga pekerjaan juga pastinya ya menjaga kerahasiaan dengan baik gitu. Iya, berarti gak ada hal yang menjadi trigger buat perasaan yang gak baik itu kembali lagi. Oke, bagus. Terus ada yang pengen diceritain nggak? Atau ini deh, saya mau nanya nih, sebelumnya tuh kan kita belum sepenuhnya menggali gimana sih sebenarnya bentuk apa ya, bentuk perasaan dan perilaku Mas Hafid yang kayak sekarang itu faktornya itu kayaknya tuh bukan dari yang waktu perkuliahan ini sepertinya. Jadi yang ceritanya Mas Hafid minggu lalu juga enggak? Karena saya dengar ada kayak dari situ kan tersebar mental health Mas Hafid yang agak nggak bagus di situ istilahnya gitu. Mas Hafid berkenan nggak buat menceritakan hal itu? Boleh sih, nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Begitu, silakan aja bercerita. Oke, sebenarnya saya bingung sih mulai dari mana kiranya. Dari mana ya? Dari mungkin yang saya highlightnya itu kayaknya ada sabab itu tadi ya. Mungkin bisa diceritakan apa sih penyebabnya sabab itu tadi kok bisa sampai di tahap seperti itu? Selkam ya, saya agak lupa sih, tapi seingat saya dulu selkam pertama saya itu zaman SMA ya, seingat saya ya. Soalnya SMA saya baik-baik aja sih. Kalau itu SMA kan saya angkatan COVID Mbak ya. Yang dimana tuh semua di rumah, terus belajar juga ya di rumah aja gitu. Di situ saya mikir waktu zaman COVID tuh, istilahnya ketika orang-orang di teman kelas saya itu nyantai kerjain tugasnya pada telat, absennya nggak masuk, terus ya gitulah gitu kan, kurang tertib istilahnya. Saya tuh di situ mikir kayak saya ada celah nih, saya tuh pengen ketika yang lainnya malas karena COVID tuh saya pengen yang menonjol gitu, kayak saya pengen ambisius di antara mereka gitu. Saya pengen istilahnya dapat ranking atau kayak gitu. Soalnya kan saya dulu waktu zaman SMP akhir sebelum SMA tuh saya sempat baca-baca di TikTok atau di mana tuh SMA itu sangat berpengaruh untuk masa depan, apalagi untuk jalur masuk kuliah kan, yang kayak jalur rapot kayak gitu. Nah di situ saya mulai dari kelas 1 mulai tuh kayak saya ambisius, saya bertanya ke guru, walaupun dulu pembelajarannya lewat Zoom kan. Terus tugas paling pertama awal saya selesai, terus saya waktu itu juga ikut aktif organisasi waktu pada saat itu. Cuman waktu kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 itu mungkin karena ekspektasi saya juga ya, dulu tuh saya sudah istilahnya berusaha itu gitu ya. Cuman waktu kelas 1 semester 1 sama 2 tuh saya bahkan nggak masuk 10 besar gitu. Yang masuk 10 besar atau 3 besar itu orang-orang yang kalau kata saya mah iya, maksudnya yang kayak ya udah mereka biasa aja, di Zoom-nya juga nggak aktif, nggak on cam, nggak ngejawab pertanyaan gurunya, atau bahkan dari mereka tuh kebanyakan tugasnya telat. Di situ saya mikir kayak aduh kurang apa ya, kayak saya orangnya di mana gitu sampai 10 besar aja nggak masuk gitu. At least 10 besar tuh masuk gitu untuk usaha yang saya lakukan selama 1 semester itu. Akhirnya dari situ udah mulai kayak ya udah saya belajar, walaupun itu ada godaan kayak apa yang belajar biasa aja, toh semester 1 juga begitu gitu.
waktu semester 2 akhirnya dengan keadaannya kayak gitu saya bimbang mungkin ya, kayak pengen leha-leha belajar, tapi kayak saya juga pengen ambis buat biar masuk jalur kuliahnya tuh gampang gitu. Dari situ ya udah saya mungkin agak lebih keras ke diri saya sendiri ya, karena seingat saya dulu tuh saya lebih sering rajin bangun dini hari sekitar jam 2. Waktu itu niatnya memang sekalian tahajudan ya, sekalian tahajud. Terus saya juga kayak lebih menghafal materi pembelajaran lebih dalam lagi. Itu terus berlanjut sampai kelas 2, dan memang alhamdulillahnya mungkin dari usaha saya itu dari kelas 2 semester 1 sampai kelas 3 semester 3 itu istilahnya tuh ranking saya tuh bertahan di ranking 1 dari kelas 2 semester 1 sampai lulus gitu. Dan dari situ ngebawa saya tuh masuk kuliah tuh jalur rapot SNBP. Pada saat itu tuh kan saya senang juga kan, karena saya mikirnya waktu itu guru-guru juga udah bilang kayak itu kan gak menjamin, maksudnya pasti ada penolakan atau enggak selamanya itu 100% langsung masuk gitu. Cuman entah karena euforia saya kayak udah nyantai, maksudnya tinggal masukin kampus-kampus apa aja gitu, udah nyantai gak usah mikir bakal tes atau bakal pusing ngerjain ujian apa-apa gitu. Ternyata waktu SNBP waktu itu saya udah masukin kampus yang bener-bener dua-dua apa kan dulu itu peraturannya kalau nggak salah harus sama kampus beda jurusan aja ya, at least kan kayak gitu setidaknya si kampusnya tuh ngelirik gitu. Saya udah ngelakuin itu, cuman pada akhirnya tetap gak masuk gitu pada akhirnya. Dan ya SNBP saya ditolak waktu itu, yang jadi mikir kayak aduh saya kurang apa, pokoknya waktu itu saya kurang apa, terus saya ngerasa kayak bodoh, terus kayak teman-teman saya yang even ranking paralelnya di bawah saya tuh masuk. Waktu itu kan paralel saya tuh bisa dibilang cukup ada di middle lah, di tengah-tengah gitu. Teman-teman saya yang waktu itu bahkan paralelnya mentok akhir itu dia masuk ke top 10, sedangkan saya waktu itu bahkan gak milih top 10 karena saya tahu kompetensi saya sendiri gitu. Saya milih kampus yang dia nggak top 10 memang, tapi dia kampus yang ada namanya gitu, kampus pendidikan atau kampus ternama. Tetap gak masuk. Terus saya mikir kayak apakah ini nilai saya yang jelek bodoh, terus saya kampusnya juga nggak ngelirik, atau sayanya salah di ngambil jurusan, terus ya kayak gitulah. Terus dari situ saya juga ngerasa insecure pada akhirnya ke teman-teman, yang bikin waktu itu saya juga ngerasa bersalah ke diri saya sendiri. Soalnya waktu itu saya ingat banget SNBT itu kan tes ya, kalau tes itu kan kita beli formulir itu kan pakai uang. Saya tuh ngerasa bersalah ke orang tua saya karena jadi harus ngeluarin biaya lagi gitu, dan dari situ ngerasa bersalah. Ya saya ngerasa kayak aduh ini nggak membanggakan banget gitu lah ke orang tua, kayak apa sih bisa dibanggain gitu. Akhirnya waktu itu dari situ untuk mengatasi rasa bersalah saya, untuk menebus rasa salah saya ke orang tua ya, akhirnya saya mulai ngejedot-jedotin kepala ke tembok. Cuman karena itu bikin kepala saya sakit, kepala saya pusing, terus jadi mudah lupa. Akhirnya saya pindah ke saya waktu itu nggak berani pakai cutter, cuman pakai pecahan penggaris. Itu kan ada yang runcingnya ya, sama pecahan itu tuh sama saya kalau kata Sundanya tuh dikeret, kalau Indonesia tuh digeseknya, disayat gitu. Waktu itu memang nggak sampai berdarah karena saya juga punya fobia darah ya, maksudnya saya takut ngeliat darah yang keluar dari diri saya sendiri, bukan dari orang gitu. Akhirnya saya ya udah bikin lecet aja, dan dari lecet itu tuh kan ada kayak ngilu, sakit kayak gitu kan. Dari situ itu jadi rasa sakit itu tuh sebagai hukuman buat saya karena saya kurang kompeten di ujian masuk, terus ngebebanin orang tua saya dengan formulir kayak gitu. Dari situ sih mulai. Berarti pas udah lulus orang ayah? Iya. Oke, ternyata cukup kompleks ya Mas. Lumayan ya. Oh iya, jadi saya lupa banget kita belum time limit. Iya, nggak apa-apa Mbak, kata aja. Maaf banget nih Mas. Nggak apa-apa. Ya time limit kita sekitar 25 jam. Oke. Tadi kita udah jalan berapa menit Mbak ya? 10 menit mungkin. Oke. Lumayan ya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi dari ceritanya Mas Alfie tadi merasa udah
apa ya itu better saya yang banyak baik buat diri kamu, tapi ternyata kok nggak sesuai sih sama apa kompetensi kamu. Misalnya kayak di peringkat di SMA ternyata kamu Mas Alfi nggak masuk di yang kategori anak-anak berprestasi, padahal yang di atas Mas Alfi itu kayak aku lebih baik daripada mereka, ternyata gitu. Terus juga dari situ setelah kayak gitu apa nih yang dirasain, terus setelah mengalami kejadian itu perilaku Mas Alfi kayak gimana? Saya kayak menjadi kayak nyoba lagi menekankan diri atau seperti apa? Kalau menekan sih kayaknya enggak Mbak ya, cuman prinsip saya tuh jadi berubah. Jadi kalau misalkan kalau saya ngerasa ngelakuin kesalahan, baik itu untuk saya sendiri atau ke orang, saya bakal ngelakuin hal itu buat hukuman ke diri saya sendiri gitu. Kalau self harm tadi kan yang dibilang kan itu bentuk dari karena Mas Alfi merasa gagal dalam memilih dalam memasuki jurusan yang pengen, terus juga merasa jadi beban orang tua. Nah kalau yang di sekolah SMA yang nggak bisa masuk peringkat baik itu bentuknya apa? Kalau emang yang itu saya Waktu itu saya agak lupa. Waktu saya yang eligible berarti waktu itu ya. Karena saya ngerasa itu bukan kesalahan yang fatal banget ya, jadi ya udah saya biarin aja nggak ngasih. Nggak sampai segitunya ya. Terus habis itu akhirnya berjalan, ini betul berarti udah bisa mulai menerima ya. Oke, terus habis itu berjalan of eligible. Terus kalau boleh tahu itu masuk jurusan apa tuh yang akhirnya sampai nggak bisa masuk? Itu saya pengen masuk jurusan psikologi itu kalau nggak salah. Kenapa kok milih psikologi? Karena dulu kan saya nggak tahu ya kalau saya sakit kayak gitu ya Mas Emma ya. Saya punya sepupu yang memang sakit. Dulu tuh saya sama dia memang dekat. Terus tiba-tiba dia tuh berubah waktu kita gede, dan bikin saya mikir, dia kok gitu. Terus pas ditilik-tilik kata ibunya, ini benar real, ibunya bilang dia gila. Kayak, sepupu kamu ini ya, dia memang agak-agak gila. Terus saya pikir kan kayak, kok gila masih tinggal di rumah dia, kalau misalkan gila gitu. Kalau saya mikir orang gila tuh pasti berkeliaran di luar kan. Terus saya bilang ke si ibunya kayak, kalau gila kenapa nggak dilepas keluar? Oh enggak, bukan gila kata ibunya tuh. Ternyata dia ngekoreksi, nggak gila, stres. Terus saya bilang lagi, kalau stres udah diobatin kah? Udah katanya. Kalau kayak gitu ke dokter, aku bilang, oh enggak, namanya psikolog kayak gitu. Dari situ saya pengen setidaknya sepupu saya ini dengan saya aja gitu. Maksudnya kalau misalkan memang ke psikolog yang dia biasanya cerita, oke. Tapi kalau misalkan di keluarganya tuh ada yang bisa dia percaya sebagai sosok psikolog di rumahnya gitu. Saya pengen jadi sosok itu. Jadi psikolog itu pengennya karena pure pengen membantu sepupu ini, bukan berarti ini sebelum terjadinya kondisi mental health-nya Mas Alfi sebelumnya berarti? Sebelum. Dan ternyata nggak diterima tadi, terus akhirnya dari situ ngerasa kecewa, terus juga ngerasa beban orang tua karena daftar dan bayar ini juga bukan hal yang bisa dibilang bukan hal yang sedikit ya Mas. Nah dari situ akhirnya muncul self harm itu apa ya, kayak dari dirinya Mas Alfi sendiri atau pernah lihat orang yang kayak gimana terus kayak ngumpul diri saya kayak gimana gitu Mas? Enggak sih, itu emang dari diri saya. Emang dirinya sendiri. Oke. Dan itu akhirnya gimana? Setelah melakukan self harm itu apa yang dirasain? Yang
dirasain saya lebih cenderung puas ya, maksudnya saya puas dengan ya udah yang udah saya lakuin itu cukup untuk menghukum diri Mas Afif. Terus kalau misalnya dihadapkan dengan situasi seperti itu, seperti hal-hal yang mengecewakan dan membuat orang terdekat Mas Afif merasa mengecewakannya, kira-kira apa yang dilakukan? mungkin saya akan ngelakuin hal yang serupa ya, tapi balik lagi karena saya juga masih pikir kayak kalau misalkan fatal banget saya bakal ngelakuin itu. Cuma kalau misalkan kesalahan yang setidaknya masih bisa saya perbaikin, saya nggak perlu ngelakuin itu. Berarti Favour udah nggak pernah ngelakuin itu lagi? Sejauh ini udah enggak sih. Udah nggak pernah ya, tapi masih suka kepikiran atau emang udah ngekat? Tapi masih apa ya, masih kepikiran cuma nggak dilakuin atau emang bener-bener ngekat? Kalau kepikiran enggak, cuman kadang tuh karena itu dari alam bawah sadar saya mungkin ya Mbak ya. Jadi ketika saya ngerasa bersalah ke orang itu tanpa sadar, kadang ya saya juga tanpa sadar kayak tiba-tiba kayak udah ngambil penggaris sesuatu gitu. Nggak yang dipikirin kayak aduh aku salah gini, udah gini aja gitu. Sampai berpengaruh ke alam bawah sadar yang lebih kayak nggak ngerasa kalau lagi salah gitu. Iya, cuman sadarnya tuh pas baru mau gini, pas bukan udah gitu. Pas maunya. Itu udah sadar dulu. Jadi ini udah masuk tahap terjadi bahkan di bawah alam sadarnya Mas Afif. Terus permasalahan kayak gini tuh kira-kira Mas Afif pendam sendiri atau Sejauh ini kalau keluarga saya pernah cerita ya, bukan cerita, itu ketahuan malah sama ibu saya. Nah, kalau untuk kuliah saat ini sih nggak ada sih sebenarnya. kalau dari minggu lalu kan Mas Afif kan juga cerita ya kayak bentuk defense-nya Mas Afif membentengi diri. Jadi kayak kalau ada orang menyapa itu ya merasa nggak terlalu biasa, terus juga suka menyendiri lah atau apalah gitu. Nah itu sejauh ini gimana kehidupan dengan saya sebenarnya trauma yang seperti itu ya Mas, terus juga kondisi mental hati yang seperti itu. Kalau di kampus ya, sebenarnya saya juga bingung. Saya lebih ke bingung dan takut sih. Saya bingung harus bersikap apa ke teman-teman saya ke depannya. Soalnya kita kan udah lumayan lama ya, sekarang semester 4. 3 semester ke belakang itu pastinya kan tahap bonding istilahnya, tahap kita mengenal satu sama lain. Kalau semester kesini dari 4 ke sananya kan udah tahap ya udah dekat gitu. Saya lebih kebingung kalau misalkan saya startnya dari semester sekarang itu masih bisa nggak ya, maksudnya kayak apakah mereka masih terima mau bonding dengan saya yang masih bonding dengan saya yang kayak gini di semester 4. Karena kebanyakan kan orang-orang tuh bondingnya dari semester awal gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba saya masuk ke lingkup pertemanan mereka tuh apa kayak mereka mikir kayak ini anak dulu jauh sekarang tiba-tiba deket, ini aneh gitu. Terus saya takutnya saya ngelakuin kesalahan ke mereka yang saya tanpa sadar, terus hal-hal yang pernah saya lakuin di masa lalu yaitu cari lebih akrab dengan teman saya tuh nyakitin saya di kemudian hari. Berarti mau tapi masih belum diimplementasikan dan ngerasa takut bakal work nggak sih? Iya. Terus berarti masih melakukan defense itu? Kalau sekarang sih 50-50 ya. Kalau misalkan saya entah saya juga kemudian mungkin nggak ya. Kalau misalkan saya lagi 1 hari full nggak mau nyapa orang, saya benar-benar nggak akan nyapa. Bahkan saya karena saya minus matanya ya. Kalau misalkan saya nggak mau nyapa orang atau ngeliat orang, saya buka kacamata saya. Karena kan itu ngeblur ya nantinya. Saya nggak akan lihat siapa-siapa. Kalau tapi di 1 hari kalau misalkan tapi terkesannya jatuhnya itu saya jadi kayak nggak butuh ke orang. Jadi ketika ada kerja kelompok atau apa tuh saya jadi orang yang tiba-tiba SKSD gitu mungkin kesannya ya, kayak tiba-tiba saya inisiatif nanya dulu, terus tiba-tiba saya ramah ke mereka, lebih kayak gitu sih 50-50 mungkin. Oke, jadi
perilaku yang 50-50, tiba-tiba menjauh, tiba-tiba mendekat. Terus reaksi orang-orang dan teman-teman di sekitar Mas Afif gimana? Kalau yang saya tahu dari sudut pandang saya sendiri ya, teman-teman saya mah bersikap biasa aja gitu. Tapi nggak tahu di belakang saya, mungkin mereka juga ngomongin saya atau gimana. Tapi sejauh ini nggak ada hal yang mungkin mereka ngelakuin bullying ke saya atau gitu, enggak sih. Biasa aja. Ada nggak Mas Afif naruh harapan ke orang lain buat diri Mas Afif? Harapannya saya cuma pengen mereka mau jadi teman saya aja sih. Soalnya aduh, saya pengen temenan sama mereka, cuman saya bingung mulai dari mana. Kalau misalkan mereka yang mulai, saya juga pasti terima mereka, nggak yang gimana gitu. Itu aja sih, saya pengen diterima sama mereka aja gitu. Kalau misalnya nih, tadi kan dari situ kan Mas Afif pengen orang-orang itu menerima diri Mas Afif, keberadaan Mas Afif gitu. Tapi dengan bentuk defense yang membentengi Mas Afif setinggi dan setebal itu, apakah kira-kira bisa mereka buat ayo temenan sama aku? Pastinya enggak sih ya, karena ibaratnya rumah sama pintu ya. Pintu rumah saya itu dikunci, kuncinya itu saya bawa, mereka kan nggak bisa masuk ya. Mungkin kayak gitu istilahnya ya, kayak gitu sih mungkin ya. Mereka juga bingung mungkin berteman sama saya kayak gimana. Saya juga jatuhnya tuh saling bingung, saya bingung mulai dengan mereka kayak gimana, mereka juga pastinya mungkin bingung mulai dengan saya kayak gimana, dengan saya kayak gini gitu. Gitu sih. Terus yang mau dilakukan mau membongkar benteng itu atau mempertahankannya atau bagaimana? Kalau dipertahankan saya juga gak ada ya, kalau dipertahankan saya juga bingung ya. Mungkin lebih ke fleksibel aja mungkin ya. Saya ibaratnya bentengnya tetap ada, tapi saya mungkin ngasih kunci ke mereka supaya ada hanya beberapa orang yang bisa masuk ke dunia saya gitu. Memilih. Mungkin masih tak pemilih ya. Tidak apa-apa. Seleksi karena dari dulu, mungkin dulu yang awal pertemanan saya itu terlalu open. Ketika semua orang masuk ke dunia saya itu lupa memilah dan memilih mungkin. Situ aja sih. Di cerita Mas Afif ini ternyata banyak banget yang ternyata ini yang terjadi gitu. Kayak dari awalnya Saham tadi, terus juga dia membentuk defense, terus sampai terjadi Saham yang dibawa alam sadarnya Mas Afif juga. Terus juga pengen diterima oleh orang lain tapi masih belum bisa membuka diri ke orang lain. Nah, itu kan juga menimbulkan kebingungan ya, baik orang lain maupun diri Mas Afif juga. Di sini ada yang pengen diceritain lagi nggak Mas? Udah cukup gitu ya. Oke, mungkin karena kedepannya sama juga ya Mas Afif ya, kita selesaikan dulu konseling saat ini. Kedepannya mungkin kita juga membahas apa nih mungkin strategi atau langkah-langkah yang bisa diambil Mas Afif buat mengatasi kebingungan atau bentuk defense ataupun salah apapun itu untuk merubahnya menjadi yang better. Oke. Terima kasih ya Mas Afif untuk waktunya. Selamat pagi. Oke, terima kasih juga Mbak.